Semangat pagi di hari Selasa 24 November 2020. Kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema berbahasa Jawa sekalipun tetap berpengantar bahasa Indonesia. Diulungaken ndase diganduli buntute. Diulungaken ndase diganduli buntute merupakan salah satu ungkapan Jawa. Jika ditranslate dalam bahasa Indonesia kurang lebih menjadi diserahkan kepalanya namun dipegangi ekornya. Ungkapan ini hendak menerangkan sesuatu yang dilakukan tidak dengan sepenuh hati. Secara lahiriah dilepaskan bukan dengan sukarela dan ikhlas, tetapi dalam hati masih ada rasa tidak rela. Yang paling sering ungkapan ini menggambarkan tentang orang tua yang karena sangat sayang kepada anaknya, sehingga ketika si anak mempunyai keinginan untuk menikah menginjak dewasa, masih sepenuhnya belum direstui. Karena orang tua merasa takut kehilangan anak yang disayanginya. Leksionari bacaan Injil hari ini menceritakan tentang ungkapan Tuhan Yesus perihal persembahan janda miskin yang hanya 2 peser, namun lebih banyak dibanding dengan orang-orang lain yang nominalnya lebih besar. Terlebih dahulu kita memperhatikan Injil Lukas 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat yang demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Anggota keluarga Allah, menurut saya apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bahkan orang-orang kaya selain janda miskin tadi, tidak jauh berbeda dengan ungkapan Jawa diulungaken ndase diganduli buntute. Janda miskin tadi hanya mempersembahkan 2 peser yang merupakan semua nafkahnya. Untuk menyamakan pemahaman saja bahwa peser adalah mata uang paling kecil di Palestina. Kalau kita mencoba menggunakan mata uang di negeri kita ini, saat ini mungkin mata uang yang paling kecil yang masih bisa laku untuk membeli jajan paling murah adalah Rp2.000. Di dalam kitab suci terjemahan ayat yang terbuka dikatakan semua yang dimilikinya untuk melanjutkan hidup. Jadi janda miskin tadi memberikan 2 peser itu semua yang dimilikinya untuk melanjutkan hidup. Setelah berpersembahan, janda miskin tadi tidak lagi punya uang untuk membeli makanan,
yang kemungkinan bisa membuat janda tadi mati karena kelaparan dan tidak makan. Sedang orang lain mempersembahkan dari kelebihannya. Anggota keluarga Allah, jika kita belanja gula pasir 1 kilo dengan harga 12.500, kalau di daerah tempat saya saat ini kurang lebih 12.500 per kilo gula pasir putih, dan kita membayar dengan uang 15.000, berarti kita punya kelebihan 2.500. Atau bagi Anda yang sedang berbelanja barang elektronik, entah HP, entah mesin cuci, LED TV, dan lain sebagainya. Misalnya karena sedang ada promo, harga normalnya mestinya 3 juta menjadi 2.850.000 rupiah. Padahal uang yang ada di dompet ketika kita sudah mengambil dari ATM sebesar 3 juta rupiah. Itu berarti Anda punya kelebihan 150.000 rupiah. Jadi yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa janda miskin tadi memberi lebih banyak dari semua orang, bahkan orang-orang kaya tadi, sebenarnya bukan masalah nominal, tetapi masalah hati dan tekad untuk tidak dikuasai oleh mamon. Menurut saya ini pertentangan antara persembahan versus sedekah. Persembahan itu terkait dengan Tuhan yang mempunyai hidup dan diakui sebagai satu-satunya sumber hidup. Dari kata dasar sembah, yang berarti menyatakan diri, berbakti, dan hendak menyembah kepada Tuhan. Dalam hal ini ada unsur merendahkan diri kepada yang diakui punya kuasa, yaitu Tuhan. Kalaupun dikaitkan dengan manusia, persembahan biasanya hanya diaturkan kepada raja yang diakui punya kuasa. Jika seseorang mempersembahkan kepada raja, pasti diusahakan dengan mengaturkan barang-barang yang terbaik. Entah itu hasil panen berupa buah, sayur, makanan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan sedekah adalah terkait dengan sesama yang dianggap lebih lemah atau bahkan lebih rendah. Dalam hal ini orang biasanya mengakui apa yang ada pada dirinya itu merupakan hasil usaha atau hasil kerjanya, sehingga yang disedekahkan berasal dari kelebihan yang dimilikinya, yang sebenarnya hanya receh atau sisa dari kebutuhannya. Dari sikap yang demikian saja nampak tidak ada atau hilang pengakuan bahwa Tuhan yang memberi hidup dan Tuhan adalah satu-satunya sumber hidup. Orang merasa hidup adalah karena akal, kemampuan, dan usaha pekerjaannya sendiri. Dengan demikian sebenarnya janda miskin tadi sedang berpersembahan, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan karena mengakui hidup matinya hanya bergantung kepada Tuhan. Sedangkan orang lain sedang menyedekahi Tuhan. Masa iya sih Tuhan kok disedekahi? Mungkin kita tidak terima. Pasti maksud dan niatan awalnya berpersembahan. Iya, memang iya betul. Tetapi yang harus diingat adalah sikap hati dalam berpersembahan. Berpersembahan diambilkan dari kelebihan yang sebenarnya sisa receh yang kita miliki, atau memang menyerahkan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai anggota keluarga Allah yang telah diberi karunia yang tidak terkira,
Tidak hanya perkara materi, duit, kekayaan, dan lain sebagainya, tetapi juga perkara keselamatan yang telah diberikan melalui pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Mari kita melihat diri kita masing-masing, jangan melihat orang lain, karena kita tidak tahu apa yang ada di hati orang lain. Cara kita melihat adalah dengan mempertanyakan dalam diri kita masing-masing, selama ini aku berpersembahan atau bersedekah kepada Tuhan. Aku mengaturkan persembahanku, tak ambil dari kelebihanku, recehku, sisa kebutuhanku, atau memang aku mempersembahkan hidupku dan mempercayakan hidupku kepada Tuhan. Ke depan aku mau berpersembahan atau bersedekah kepada Tuhan. Yang bisa memutuskan, yang bisa memberikan jawaban adalah pribadi lepas pribadi tentang dirinya sendiri. Dan kemudian kita juga yang akan melaksanakannya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Karena itu sebenarnya bangunan hubungan intim dengan Tuhan ketika kita memang mengakui Tuhanlah yang memberi hidup dan satu-satunya sumber kehidupan. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kalau kita mau jujur terbuka di hadapan Tuhan, hanya diri kita sendiri dan Tuhanlah yang bisa melihat selama ini hidup kita dan motivasi hidup kita itu berpersembahan kepada Tuhan atau bersedekah kepada Tuhan, yang bisa menentukan masing-masing diri sendiri. Untuk itu mari kita jujur di hadapan Tuhan, di depan muka Yesus. Kita mengakui segala keadaan kita, dan di muka Tuhan Yesus, kalau kita sadar kita tersungkur karena dosa kita, tetapi juga di muka Tuhan Yesus kita menemukan kasih sayangnya yang tidak pernah berhenti, paling tidak pengingatan bagi kita saat ini. Kita akan bersama menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29, baitnya pertama, kedua, dan keempat, di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau menolong dan mengingatkan kami agar hidup kami benar di hadapan-Mu,
Kami adalah bergantung kepada Tuhan, sumber hidup kami hanya Tuhan, sehingga selayaknya kami hanya mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Engkaulah pemilik kehidupan yang sejati. Layakkan kami melalui aktivitas kerja hari ini mewujudkan pengakuan bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan bagi kami. Layakkan anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan jasmani pun mewujudkan pengakuan di dalam hatinya bahwa Engkaulah sumber kehidupannya. Sarana, obat-obatan, dokter, dan segala sesuatu semua hanya bisa Tuhan pakai. Penentu kehidupan hanyalah Tuhan sendiri. Mari Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami. Demikian juga anak-anak kami yang bersekolah di masa pandemi, para muda-mudi yang di usia produktif bekerja, bahkan ada yang berusaha untuk menemukan pasangan hidup yang sepadan. Biarlah kasih setiamu yang ada di dalam kehidupan semuanya. Sekarang kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dalam segala keadaan. Kebijaksanaan, kekuatan, kasih kuasamu yang nyata dalam kehidupan semuanya. Para medis menjadi garda paling depan di suasana pandemi. Biarlah kasih, pengayom, dan kekuatan kebijaksanaanmu yang selalu dirasakan, dan mereka mengakui Engkaulah Allah sumber kehidupan juga. Dengan demikian tidak sia-sia pelayanan yang mereka lakukan. Kami menyerahkan masyarakat di dalam bekerja sama, bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera yang dari Tuhan bersama. Menyerahkan rencana pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember yang akan datang, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, dimanapun tempat yang ada di bumi pertiwi ini. Itu doa-doa kami Tuhan, semuanya kami pinta, kami haturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Melanjutkan kehidupan dengan membawa berkat yang diperintahkannya melalui Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.